Halo Sobat Kimia, bersama saya, Reta. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang materi kimia, yaitu laju reaksi. Oh ya, sebelumnya aku mau tanya Sobat Kimia, kalau lihat gambar ini, apa yang terpikir di benak kalian? Kedua gambar ini sama-sama menunjukkan pembakaran kertas kan? Tapi, manakah yang lebih cepat terbakar? Beda bukan? Pada pembakaran tersebut, kecepatan pembentukan abu dari kertas yang terbakar berupa kertas lembaran dibandingkan dengan kertas yang berupa buku akan memberikan data yang berbeda. Nah, jadi di video ini kita akan menemukan jawabannya Sobat Kimia, mengapa hal tersebut bisa terjadi. Jadi, apa aja sih yang akan kita bahas dalam video ini? Yang pertama, kita akan belajar apa itu laju reaksi. Yang kedua, kita akan belajar tentang teori tumbukan. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi. Kita masuk bagian yang pertama, apa itu laju reaksi? Kalian masih ingat apa saja yang terlibat dalam suatu reaksi? Jika ditulis dalam bentuk persamaan, suatu reaksi terdiri dari pereaksi yang bereaksi dan menghasilkan hasil reaksi. Dalam reaksi kimia, dari pereaksi menjadi hasil reaksi dengan konsentrasi tertentu ini, tentunya mengalami yang namanya perubahan sobat. Dan perubahan yang terjadi tentunya memerlukan waktu. Nah, perubahan konsentrasi pereaksi atau hasil reaksi dibandingkan dengan banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi ini yang disebut dengan laju reaksi. Jadi, dapat disimpulkan, laju reaksi adalah pernyataan perubahan konsentrasi pereaksi atau hasil reaksi dalam satuan waktu. Pernyataan perubahan yang dimaksud bisa perubahannya cepat atau lambat ya sobat. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai reaksi kimia yang berlangsung cepat maupun lambat. Kalian tentu pernah kan melihat fenomena kembang api dan besi yang berkarat? Kedua fenomena ini sama-sama menunjukkan perubahan kimia. Kembang api menunjukkan suatu fenomena laju reaksi yang berjalan cepat, sedangkan besi yang berkarat menunjukkan fenomena laju reaksi yang berjalan lambat karena dibutuhkan waktu yang lama untuk besi mengalami perkaratan. Nah, sekarang sudah paham kan sobat, apa itu laju reaksi? Dan ternyata laju reaksi memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Ada yang berjalan cepat dan ada yang berjalan lambat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu teori tumbukan. Bagian ini merupakan konsep yang dapat menjelaskan bagaimana bisa suatu reaksi memiliki laju yang cepat atau memiliki laju yang lambat sobat. Jadi, dalam teori tumbukan, partikel-partikel reaktan atau pereaksi harus saling bertumbukan terlebih dahulu sebelum terjadinya reaksi. Tumbukan yang terjadi ternyata ada yang berhasil lalu menghasilkan reaksi sehingga terbentuk produk baru, serta ada pula yang tidak berhasil dan tidak menghasilkan reaksi sehingga tidak terbentuk produk baru. Tumbukan antar partikel reaktan yang berhasil menghasilkan reaksi disebut tumbukan efektif, sedangkan tumbukan yang tidak menghasilkan reaksi disebut tumbukan tidak efektif. Untuk mengalami tumbukan efektif yang menghasilkan reaksi ini, partikel reaktan memerlukan suatu energi. Nah, energi minimum yang harus dimiliki oleh partikel reaktan untuk pertumbukan efektif disebut energi aktivasi. Gimana sobat? Sekarang sudah paham kan tentang teori tumbukan? Nah, bagian pertama dan kedua yang kalian sudah pelajari tadi, yaitu tentang laju reaksi dan teori tumbukan, akan menjadi bekal kalian untuk memahami materi pada bagian yang ketiga ini, faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi. Apa saja sih faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi? Faktor yang pertama, konsentrasi. Dalam pengertiannya, konsentrasi merupakan banyaknya partikel yang terdapat per satuan volume. Lantas, bagaimana konsentrasi dapat memengaruhi laju reaksi? Jadi, semakin tinggi konsentrasi suatu larutan, berarti semakin banyak pula jumlah partikel di dalamnya. Jika semakin banyak partikel, maka semakin besar kemungkinan terjadinya tumbukan antar partikel yang menyebabkan peluang terjadinya tumbukan efektif juga semakin besar, sehingga menyebabkan semakin cepat pula laju reaksinya. Jadi, dapat disimpulkan semakin tinggi konsentrasi,
maka semakin cepat laju reaksi. Sebaliknya, semakin rendah konsentrasi, maka semakin lambat laju reaksinya. Faktor yang kedua, luas permukaan. Pernahkah kalian memperhatikan ibu kalian memasak sop? Saat memasak sop, sayuran seperti wortel dan kentang pasti dipotong kecil-kecil terlebih dahulu. Apa tujuannya? Tentunya agar lebih cepat matang, bukan? Berbeda jika sayuran yang digunakan seperti wortel dan kentang tidak dipotong atau dimasak dalam keadaan utuh. Tentunya masakan akan lebih lama matangnya. Hal ini juga berlaku untuk persoalan di awal video tadi ya, di mana kertas dalam bentuk lembaran akan lebih cepat terbakarnya dibanding dengan kertas dalam bentuk buku. Nah, dari kedua contoh tersebut, kalian tentunya menyimpulkan bahwa sesuatu yang lebih kecil atau yang lebih tipis akan lebih cepat bereaksi. Hal ini merupakan prinsip dari faktor luas permukaan yang dapat mempengaruhi laju reaksi, sobat. Jadi, semakin kecil ukuran atau luas suatu partikel, maka semakin banyak jumlah total permukaan partikel tersebut atau semakin luas permukaan bidang sentuh partikel, sehingga menyebabkan semakin besar pula kemungkinan terjadinya tumbukan antar partikel yang menyebabkan peluang terjadinya tumbukan efektif juga semakin besar. Alhasil, semakin cepat pula laju reaksi yang terjadi. Jadi, dapat disimpulkan, semakin besar luas permukaan bidang sentuh partikel, maka semakin cepat laju reaksinya. Sebaliknya, semakin kecil luas permukaan bidang sentuh partikel, maka semakin lambat laju reaksinya. Faktor yang ketiga, suhu atau temperatur. Apa jadinya jika kalian memasak menggunakan api yang kecil, dan apa jadinya jika kalian memasak menggunakan api yang besar? Tentu, masakan akan lebih cepat matang jika kita memasak menggunakan api yang besar, bukan? Hal ini karena api besar cenderung memiliki suhu yang tinggi dibanding dengan api yang kecil, sehingga masakan lebih cepat matang. Ini disebabkan karena suhu yang tinggi dapat meningkatkan energi kinetik atau energi gerak suatu partikel. Dari fenomena tersebut, kita tahu kalau suhu dapat mempengaruhi laju reaksi, di mana semakin tinggi suhu atau temperatur, maka menyebabkan energi kinetik atau gerak partikel semakin tinggi, sehingga semakin besar pula kemungkinan terjadinya tumbukan antar partikel yang menyebabkan peluang terjadinya tumbukan efektif juga semakin besar. Alhasil, laju reaksinya juga semakin tinggi. Jadi, dapat disimpulkan, semakin tinggi suhu, maka semakin cepat laju reaksi. Sebaliknya, semakin rendah suhu, maka semakin lambat laju reaksinya. Faktor yang keempat, katalis. Perlu kalian ketahui dulu, sobat, katalis adalah suatu spesi yang ditambahkan dalam reaksi sehingga terlibat langsung dalam proses reaksi atau mengalami perubahan selama reaksi berlangsung. Tetapi setelah reaksi selesai, maka katalis akan diperoleh kembali dalam jumlah yang sama. Katalis ini biasanya ditambahkan guna mempercepat terjadinya reaksi. Lantas, bagaimana katalis bisa mempercepat laju reaksi? Coba perhatikan grafik energi aktivasi berikut ini. Grafik A menunjukkan reaksi menggunakan katalis, sedangkan grafik B menunjukkan reaksi tanpa menggunakan katalis. Terlihat bahwa energi aktivasi reaksi A lebih rendah daripada energi aktivasi reaksi B. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa katalis bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi suatu reaksi kimia. Dengan rendahnya energi aktivasi, berarti hasil reaksi akan lebih cepat terbentuk atau laju reaksi semakin cepat. Bagaimana sobat kimia? Apakah kalian semakin paham tentang materi kimia laju reaksi setelah menonton video ini? Semoga kalian paham ya tentang apa itu laju reaksi, teori tumbukan, dan faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi. Setelah kalian menonton video ini, ternyata banyak juga ya fenomena-fenomena yang mudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan laju reaksi. Oke, sekian video kali ini. Semoga apa yang disampaikan dalam video ini tadi dapat bermanfaat ya.
Sampai jumpa.